Tegangin dikit, tegangin atasnya. Nah, satu. Ini ngapa? Yuk. Aja paling kita ya yang asli empang kerja dan yang mana yang pasti siap ya pikir sedih melusukan. Selamat datang Dina. Untuk trainernya. Oh iya. Paling penting adalah amin. Boleh. Kendal canggung asa kalah tirta Kalau timnya saya dapat poin. Sekali lagi selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Salawat dan salam kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Austria, Bapak Ahmad Budiman, beserta Ibu. Yang terhormat Deputy Chief of Mission, Bapak Febrian Rudiat, beserta Ibu. Dan Saudara Rio Haryanto tentunya. Dan masyarakat Indonesia di Austria yang kami cintai. Kami ucapkan selamat datang di acara Meet and Greet bersama pembalap kebanggaan kita bersama, Rio Haryanto. Acara ini diselenggarakan dalam rangka mendukung keikutsertaan Saudara Rio Haryanto pada turnamen bergengsi Formula One sesi ke-9 GP Austria. Baiklah, sebagai pembuka, kami mohon kiranya kepada Bapak Duta Besar Republik Indonesia, Bapak Ahmad Budiman, untuk memberikan pidato pembuka. Saya mau ngomong pidato, mau ngobrol aja, mau ngobrolin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kami sampaikan sering doa semoga kita senantiasa selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa dalam kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menyambut seorang yang harus dan patut kita banggakan, yaitu anak muda yang bernama Rio. Jadi ini baru Rio ini selamat datang di KBRI Indonesia. Ini adalah baru sebagai kecil yang salah satu yang ada di sini. Seluruhnya sekitar ada 1.221 warga negara Indonesia yang ada di Austria. Ini pada malam ini adalah saya lihat baru pertama kali terjadi komposisi yang unik ya. Yang ada malam ini sebagian besar perempuan dan yang hebatnya lagi ibu-ibu, nenek-nenek datang sini dan semua. Biasanya enggak. Jadi nggak tahu nih nanti setelah saya pulang apa berantem tidak dengan istri saya nggak tahu. Tapi yang jelas malam ini
Udaranya pun lama sejam lebih. Jadi ini nanti kita bisa berbincang-bincang. Saya tidak akan banyak panjang lebar, hanya ingin menyambut kedatangan beliau dengan semoga sejak hari ini sampai lomba selesai pada hari Minggu beliau dalam keadaan sehat walafiat, fisik, pikiran dan lain-lainnya, sehingga dapat menyelesaikan putaran demi putaran yang akan dilaksanakan pada lomba ini. Dan tentu saja kita semua di sini berharap bahwa lomba di Austria hasilnya akan lebih baik dari yang terakhir, yaitu di Uzbekistan, dan dari seri-seri yang sebelumnya. Mudah-mudahan setelah ini adalah titik tolak untuk terus maju. Mudah-mudahan lagi pada Grand Prix yang di Austria ini Rio bisa mendapatkan poin, yaitu masuk 10 besar ya. Kalau dapat poin adalah di 10 besar, terakhir di 18 ya. 18. Nah, nanti saya tidak akan panjang lebar, nanti lebih banyak nanya saja ke Rio bagaimana persiapan dan lain-lain, dan yang paling yakin saya tanyakan, Rio sudah punya pacar atau belum? Ini yang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Duta Besar, Bapak Rahmat Budiman. Selanjutnya kami undang kiranya Saudara Rio Haryanto untuk memberikan juga sepatah dua patah kata mungkin. Oh, banyak ya Pak. Kepada Rio kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya mengucapkan terima kasih atas pada masyarakat Indonesia yang telah hadir di acara ini, dan juga terima kasih juga kepada Bapak Duta Besar yang telah menjemput saya tadi di airport, beserta staf KBRI juga. Ya, saya sangat senang atas sambutannya, dan tentu ini akan membuat ya saya lebih termotivasi lagi atas dukungan dari masyarakat Indonesia di sini untuk bisa berjuang demi merah putih. Ya, mungkin sedikit tentang Formula One ya. Ini adalah tahun pertama saya di Formula One, dan ya saya setelah menjalani karir di dunia balapnya cukup lama. Saya mulai dari umur 6 tahun hingga sekarang saya umur 23 tahun di perjalanannya cukup panjang. Dan ya dari segi rintangan tahun demi tahun, saya selalu berkompetisi di dalam maupun di luar negeri, dan alhamdulillah sekali setelah perjuangan yang cukup panjang, alhamdulillah di tahun 2016 ini mendapatkan dukungan dari sponsor dari PT Pertamina dan juga pada masyarakat Indonesia dan semuanya, dan juga mendapatkan tawaran dari salah satu tim Formula One Racing. Di saya satu-satunya pembalap Asia di tahun ini. Beberapa kali dari Indonesia, jadi it's a history buat Indonesia, tidak hanya bagi saya tapi Indonesia bisa masuk ke ajang balap mobil yang tertinggi ya di kelas dunia, yaitu Formula One. Ini kita sangat bangga, dan terima kasih atas dukungan dari semua pihak. Ya, mungkin apabila ada pertanyaan silakan, saya mungkin bisa insya Allah bisa menjawabnya dengan baik. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Rio. Sebelum yang lain tanya, saya ingin tanya, kecepatannya itu berapa? Top speed itu bisa 360. Kalau kecepatan 360 itu kan tidak seluruhnya, mungkin pada waktu belokan menjadi 80 km
menjadi 60, jaraknya berapa, dan kita tantangan itu apa? Karena kita ada pergerakan yang luar biasa. Salah satunya adalah G-force. G-force itu tekanan kita terhadap gaya gravitasi ya. Jadi apabila kita misalnya dari kecepatan 330 km per jam ke 60 itu biasa sekitar 4 atau 5 G-force, dan itu dikali, jadi berat badan kita dikali kali lipatan. Itu adalah beban yang menimpa saya pada saat saya berada 63, dari kali 5 ada dorongan 300. Ya sangat menantang, dan ini adalah sangat sulit ya untuk direplika G-force. Mungkin yang terdekat adalah jet fighter yang berhubungan dengan G-force tadi. Kemudian hari ini berapa derajat sih? 23. Kemarin yang terpanas berapa? 33. Saya ingin tahu berapa panasnya pada waktu mendarat dengan memakai pakaian seperti itu, memakai gaun seperti itu. Di Eropa berapa, di Asia berapa, dan beberapa negara yang lain berapa panasnya pada saat mengemudi. Mungkin kalau di sini cuaca sekitar 20-an derajat. Jadi di dalam mobil sekitar 40 derajat. Tetapi apabila balap di lomba di Asia itu akan lebih panas lagi, bisa mencapai sekitar 50-60 derajat mobil. Ya tidak ada AC ya. Berapa jam katanya? Hampir 2 jam dari sini. Secara fisik sangat demanding, suhu cukup panas. Selain itu harus berkonsentrasi, harus menatap G-force cukup tinggi, dan juga saya harus multitask, saya harus mendengarkan instruksi dari tim mengenai strategi atau mengenai mobil. Jadi ya sangat kompleks. Jadi tidak hanya sekedar menyetir aja, tapi saya harus bisa multitask. Sekarang silakan kita bertanya. Maunya foto doang. Ayo silakan. Apa saja? Ya bangga. Yang berdiri. Ada satu belakang, silakan. Tapi di mobil itu bisa minum kan? Nggak bisa. Mau ada sirup juga ada. Ya, ada selang ya untuk minum. Tapi kadang dengan cuaca yang suhu yang cukup panas di dalam mobil, itu otomatis air berasa hangat. Jadi kadang trainer saya kadang mungkin kasih teh sekalian ya biar lebih ada ya nutrition. Di dalam air ada selang yang ditaruh di mobil. Karena kalau di MotoGP Ya, di belakang. Ayo siapa lagi tadi nih? Pak Mangga. Ya, mungkin kalau di Formula 1 itu banyak tim pabrikan. Jadi seperti tim papan atas, seperti contohnya Ferrari, Mercedes, McLaren, itu mereka desain mobil sendiri dan mesin sendiri. Sama juga di kita, tapi
mereka lebih banyak resourcesnya, karena kan mereka ada juga jualan mobil juga ya, jadi secara development atau secara tim mereka jauh lebih besar dibandingkan tim saya di Indonesia. Contohnya di Ferrari itu sekitar 1.500 employee, 1.600 employee pekerja yang mendesain dua mobil. Tapi kalau di Manor ini hanya 160. Jadi secara size kita jauh lebih kecil, dan ya saya inginnya ya future-nya untuk bisa masuk ke papan atas karena performa mobil jauh lebih bagus dan lebih kencang. Ya tapi untuk saat ini ini adalah tahun pertama saya mesti belajar juga, dan ya, bonus mudah-mudahan di tahun kedepannya ada tawaran dari tim yang lebih besar dan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi tim itu cukup influence-nya cukup besar. Kalau di junior kategori seperti tahun lalu di GP2 dan juga F3 itu mobil semua sama. Jadi bisa dilihat siapa yang memiliki bakat itu lebih menonjol. Kalau di F1 ini lebih tidak hanya pembalap sendiri tapi juga manufacturers. Siapa yang bisa membuat mobil lebih cepat, memiliki teknologi yang lebih advance. Jadi ya ada pertarungan di segi teknologi. Ya kan, Mbak Tisna? Assalamualaikum, Rio. Saya sangat bangga pada Rio, umur 23 bisa begitu hebat membawa nama Indonesia. Tadi saya dengarkan 40 derajat dan fokus untuk bisa konsentrasi dalam 2 jam. Itu bagaimana kiat-kiatnya ya, supaya anak-anak muda bisa akumulasinya seperti itu, terutama untuk anak muda Indonesia. Yang kedua itu bagaimana disiplin di keluarga dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Yang kedua, selain hal yang logis tadi yang ditanyakan, mobilnya, orangnya yang menyetir, doanya seperti apa? Doa itu supaya kita sebagai seniman juga doanya bisa makbul seperti ini. Terima kasih. Ya, jadi bisa menyukai dunia balap ini dari kecil, dan keluarga sangat menyukai dunia balap mobil juga dari ayah, kakak-kakak saya, dan ya lama-lama jadi passion ya, dan kalau kita melakukan sesuatu secara passion itu mungkin hasilnya akan berbeda ya. Kalau kita terpaksa ataupun saya harus melakukan hal yang kita nggak memiliki passion, hasilnya berbeda juga. Jadi kalau kita memiliki passion pasti ya kita harus work hard, itu penting, dan ya butuh pengorbanan. Jadi ya, harus disiplin, harus jaga fisik, juga harus sering berkomunikasi dengan tim dan mengetahui lebih dalam tentang mobil. Terus juga mesti banyak belajar juga dari senior-senior. Jadi itu mungkin ya cara saya sehingga saya bisa masuk ke obrolan. Untuk doa, dari keluarga sangat mendukung, dan hampir semua balap ayah dan ibu saya datang, dan selalu sebelum balap pasti
ya kita bersama pada ibu saya yang utama. Apa salawat Maria? Ya. Doanya apa? Ya, ada ayat kursi di mobil. Ya. Ya, Mas Tio, ini kebetulan pada minggu-minggu ini sejak tanggal 2 sampai dengan tanggal 2 itu ada pameran dari lukis-lukis Indonesia di sini. Kemarin sampai dengan tanggal 2 ini juga sekalian pada teman-teman yang belum sempat mengetahui. Saya minta berdiri tadi Kang Tisna. Mengapa Kang Tisna? Ini adalah dari Bandung. Kemudian monggo Mas Nasirun, ini adalah salah satu dari Yogyakarta. Kemudian Ziko ini adalah seorang muda yang kebetulan adalah putra dari Mas Kang Tisna. Nah, ini ada lagi juga pelukis Kang Basuki, mana? Ada? Itu di belakang. Ada lagi satu pelukis yang sudah almarhum yang karyanya juga dieksibisikan di sini, yaitu almarhum Popo Iskandar yang diwakili oleh putra dan cucunya, tapi sekarang sedang keluar Mina dan baru akan datang besok. Selamat pada hari ini. Dan saya bangga betul semoga di Merah Putih menang, udah menang. Kalau saya kira satu niat lebih Merah Putih, saya kira seideal masyarakat Indonesia punya walaupun hanya dengan doa. Sebenarnya pada tadi saya akan mereka kepada Rio juga bahwa saya baca surat bahwa buletin menyatakan bahwa di mobilnya ada ayat kursi. Ya, apa betul bahwa ibu tidak hanya cukup berdoa, tapi saya baca di majalah selalu terkejut demi Rio dan demi Merah Putih. Terima kasih. Saya kira berdoa semoga Rio untuk selalu ke depan selalu berprestasi. Terima kasih Rio. Ya, dan memang saya menanggalkan ayat kursi. Saya merasa lebih tenang. Lalu dan pendidikan resiko dalam mobil cukup tinggi. Ada kursi, saya merasa lebih tenang dan bisa fokus, bisa melakukan. Terima kasih, masih ada. Kita masih cukup waktu untuk ngobrolin. Silakan. Belakang dulu, yang duluan ngacu. Selamat malam. Suaranya kok jadi sangat-sangat. Sengaja toh Pak. Kapan lagi berondong berbakat. Kata-kata ini sebenarnya. Saya ada satu pertanyaan. Apakah Adik Rio udah pernah mencoba semua sirkuit yang ada, dari yang paling lama sampai yang terbaru kayak di Bahrain, Turki dan kayak seperti itu ya? Pertanyaan saya, setahu saya arah balapan itu searah jarum jam. Misalkan itu berbalik arah, apakah mengalami suatu masalah? Dan di antara semua sirkuit yang ada, mana yang paling sulit? Terima kasih. Ada pesan tadi dari belakang. Boleh minta nomor WhatsApp? Sebenarnya pertanyaan
sirkuit di ada di itu di arah jarum jam ya, jadi clockwise. Dan itu artinya lebih banyak ditenang ke kanan dibandingkan ke kiri. Dan sebenarnya di race sebelumnya di Baku itu anti clockwise, jadi lebih banyak tikungan yang ke kiri. Untuk misalnya perbedaan atau mungkin apakah lebih berat, nah yang pasti di leher karena prosesnya sangat lebih, kita berasa lebih kuat di bagian kanan dari kalau kita right handed our right side. Jadi jadi untuk menjelang race di anti clockwise saya mesti latih banyak di bagian ini untuk tidak shock atau tidak keberatan. Jadi itu sih persiapannya kalau misalnya ada race yang sirkuitnya bagus. Kedua, sirkuit mana yang paling sulit? Menurut saya adalah sirkuit Monaco, karena sirkuit jalan raya tidak ada space untuk membuat kesalahan. Jadi kalau kita misalnya pada saat kemarin kita lalu lambat, itu akan menjadi fatal ya. Jadi kita bisa langsung menabrak ke atas sirkuit dan bisa mengalami kerusakan yang sangat parah. Jadi dibutuhkan extra concentration yang lebih tinggi dan untuk tidak bikin masalah kalau sirkuit yang permanen seperti nanti di Spielberg itu kita bilang bahwa ada lampu area. Jadi kalau kita misalnya bikin kesalahan, kita masih ada escape route-nya bisa kembali ke sana. Jadi itu yang bikin sulit. Kalau yang pertanyaan ketiga, Saya kasih tahu aja. Tolong dicatat ya. Nomornya 07 Silakan, ada lagi? Ya, jadi itu ingat 07 Yes. Selamat malam Rio. Sebenarnya saya dengan Mario Haryanto itu dulu banyak di media-media baca berita media di Indonesia. Pada waktu itu kan banyak pemberitaan ya dari Rio. Terus gimana perjuangan Rio maju ke F1. Terus yang saya mau tanyakan, apa sih Rio yang terjadi waktu itu, bisa diceritakan sedikit perjuangan Rio waktu itu dan pendapat Rio tentang media itu. ya untuk jalanan menuju ke F1 itu sangat sulit ya, seperti SMA pada beberapa tahun dan pada waktu itu saya merasa sekedar hobi aja, tapi setelah beberapa race tahun ke tahun saya lomba di dalam negeri, lalu naik ke luar negeri, ke Asia, Eropa, dan akhirnya ya saya melakukan prestasi dan juga saya juga sering mengalami kegagalan juga karena kompetisi di luar negeri itu sangat berat, apalagi harus beradaptasi dengan muncul orang juga beberapa tim-tim yang berbeda. Jadi pada saat saya lomba di global, terus ke Formula 3, GP3, itu saya lomba di tim Inggris, lalu
saya naik ke kelas 2, saya harus melalui pembelajaran 4 tahun karena 2 tahun pertama masih maksimal. Karena jadi 2 adalah kelas yang paling cukup bergengsi karena satu lagi di bawah 40-an dan semua pembalap yang di situ ingin sekali untuk masuk ke Formula 1. Sedang berikut ini persaingan sangat ketat dari 2 tahun pertama hasil saya maksimal. Tahun ketiga sedikit lebih bagus, 2 kali podium. Terus di tahun lalu sebenarnya banyak pressure di tahun lalu karena mobil cukup mahal dan sangat pressure dari media, dari sponsor juga untuk ya mungkin istilah kalau misalnya saya bisa langsung satu, kalau tidak mungkin saya kurang bagus bisa masuk ke tahap 1. Jadi pastinya terus karena pressure-nya cukup tinggi dan ini banyak sekali atlet harus strong internet ya, karena pressure itu kadang kita tidak bisa fokus, kesulitan untuk bisa mendapatkan hasil yang baik. Tapi nanti tahun lalu saya sangat senang dan memiliki pelatih yang bagus dan juga manajer saya selain mendampingi, keluarga juga sangat mendukung dan ada pengalaman juga sudah 3 tahun di GP2 itu sangat membantu saya untuk bisa performa sama dan akhirnya di tahun lalu 3 kali juara 1 di Bahrain, di Austria dan juga di Inggris dari 10 seri. That was the turnover. Saya akhirnya bisa lanjut ke Formula 1. Jadi ya tidak selalu mulus. Di tahun pasti ada struggle-nya, ada challenge yang baru dan ya ada media bagi saya sangat mendukung di Indonesia. Jadi all in all untuk bisa masuk ke F1 dibutuhkan ya tidak hanya talent atau skill, tapi harus memiliki dukungan yang kuat dari negara dan juga mendapatkan tawaran dari tim Formula 1. Terima kasih. Ada lagi? Masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada lagi, silakan. Naik pesawat sampai paling top ya. Nah, nanti kalau dalam kehidupan sehari-hari kira-kira mau seperti apa ya? Ya, Rio pengen naikin. Mobil biasa itu kira-kira kalau setiap hari Rio pengennya mobilnya kayak apa nih? Avanza. Pengen aja gitu. Udah naik supernya mobil gitu. Jadi kalau tiap hari kriteria mobilnya kayak paling nyaman buat Rio. Ya saya SUV karena kalau sports udah cukup bosan kan jadi disiplin itu lagi jadi ya SUV karena ya, gampang ya dan space-nya cukup besar dan apalagi kalau sering traveling kadang saya berusaha motor yang besar ya itu yang comfort bagi saya. Silakan. Ini bisa jadi berantem saya pulang. Jangan macam-macam jalan.
Ya bagi saya sebelum balap it's a mixed feeling. Jadi ada rasa excitednya, ada nervousnya, tapi excited sama nervousnya sangat dikit. Bedanya sangat dikit karena kalau kita excited itu kita mungkin lebih ke saya diri ya. Kalau nervous itu mungkin lebih ke ada sedikit bimbang atau down. Jadi perbedaannya sangat tipis dan ya campur aduk. Jadi ada sedikitnya ada nervous terus juga ada juga excited ya, tapi itu sebelum balap. Kalau begitu udah masuk di mobil itu rasanya hilang semua. Jadi kalau misalnya menunggu luar mobil dengan sekali pikiran sudah di mobil lebih tenang. Ya, saya selalu baca doang. Mungkin satu hal terakhir adalah di nomor 18. Kalau di Austria ini kira-kira targetnya masuk berapa? Yang Austria sekarang yang targetnya berapa? Targetnya ya kita target untuk realistis jangan bisa masuk ke 15 besar itu realistis. Ya, apalagi kalau bisa masuk 10 besar, ya ini akan hasil yang sangat bagus ya. Selama ini yang paling bagus masuk 15 besar. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi dibandingkan 15 besar. Dan race-nya cukup panjang, jadi 71 laps. Berapa kilo 71? 300 km. Jadi anything can happen di race. Karena race sangat panjang dan banyak mobil yang menjadi realitasnya kurang bagus dengan race dan ada sedikit accident, weather kondisi yang mungkin selalu changing. Jadi banyak sekali obstacle-nya dan mudah-mudahan kita nggak ada luck on our side kalau bisa mendapatkan hasil yang awal-awal. Jadi dari sini ke Tirol itu hanya dalam waktu 2 jam. Ya. Kan untuk menjaga konsentrasi itu perlu istirahat. Ya, sekitar tidur malam sekitar 8 jam. Ya istirahat yang saya ingin perlu dalam race. Jadi ya itu sangat membantu. Istirahat itu sangat penting dan membuat konsentrasi yang tinggi, istirahat yang optimal. Ya, silakan sih mau. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rio, saya jadi penasaran, kan mulainya dari umur sangat muda banget gitu. Siapa sih, apakah waktu kecil tuh punya idola gitu? Someone to look up to-nya siapa? Dan apakah dia itu yang akhirnya sampai sekarang jadi mimpi yang pengen dikejar sama Rio? Itu aja, terima kasih. Idola waktu saya selalu nonton dan selalu menyukai Michael Schumacher karena pada tahun 2000 Michael sangat berdominasi dan sangat konsisten dan sampai sekarang pun dia legend dan lainnya sangat sudah dengan advance ya.
dia tinggal di nomor 94 sampai 93 dan jadi sangat suka melihat dokumentari dia, bagaimana dia mendedikasikan olahraga. Dia balap mobil jadi life dia, skill life dia, jadi dia kagum dengan sehingga setelah saya grow up, sebenarnya sampai sekarang ini saya masih merasa masih seperti mimpi ya. Karena tahun-tahun sebelumnya kemarin pun sama pengajuan ya, tahun ada Raikkonen, atau ada Lewis Hamilton, dan sekarang actually racing ya. Jadi kadang agak strange feeling, juga agak aneh rasanya. Tahun sebelumnya ada beberapa TV ngeliatin berapa, tapi sekarang actually racing aja bisa. Jadi all started with a game. Terima kasih. Masih ada? Kalau tidak ada, silakan. Hi, Rio. I hope it's fine to ask English. As you said yourself, you're the first Asian in F1. So, what do you plan? How do you plan to make yourself more international? Because currently you have to put your battle in Indonesia, and you plan to turn to yourself so that promoting. Yeah, I think F1 is an international sport, and I believe that being the first Indonesian and also the only Asian drivers on the grid, I think I've already a lot of attention for the sports. I think there's races that towards the end of the year that we're going to race in Asia, like places like Singapore or Malaysia. I think that will be a huge event for me, as there will be a lot of Asians there watching and supporting. So I think that will be the races that I'll be looking forward to. Terima kasih. Kalau tidak ada lagi, untuk keselamatan dan kesuksesan beliau dan juga untuk target yang sudah disampaikan, selain hal yang sudah disiapkan secara teknis, mungkin kita akan baik-baik untuk turut mendoakan beliau agar semuanya berjalan dengan lancar dan selamat. Oleh karena itu saya mohon bantuan Pak Ustadz Abu Karom Kaca untuk membantu menyampaikan doa dan mendorong support untuk beliau. Mas Aceh ini adalah Ketua Warga Pengajian Indonesia di Australia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rio yang kami banggakan, mudah-mudahan kesempatan perlombaan di Grand Prix Spielberg ini menjadi satu turning point buat Mas Rio, dan mudah-mudahan semua memberikan keselamatan dan kesehatan dalam menjalani lomba dan menjalani kejuaraan. Kami sangat bangga, kami Indonesia yang tinggal di Austria, dan Pak Dubes dan teman-teman semua, kami bangga. Dan bear in mind please that ini doa-doa kami untuk Mas Rio dalam
perjalanan ke sana dalam melakukan latihan, dalam menjalani kegiatan lomba, dan mudah-mudahan target yang tadi 15 bisa dipenuhi dan mudah-mudahan lebih lagi ke depannya. Dan sebagaimana yang tadi kami sampaikan menjadi turning point, menjadi pembalap yang sukses mudah-mudahan dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, insyaallah. Mudah-mudahan itu, dan kita sama-sama mengangkat kedua belah tangan kita dalam kesempatan yang sangat mulia ini, di bulan yang sangat mulia ini, di bulan suci Ramadan ini, dalam kesempatan menjelang buka puasa malam ini, kami menengadahkan tangan kami untuk berdoa di menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Rasul memberikan kebaikan, kesuksesan, kejayaan membawa nama bangsa Indonesia. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarrubana wa khash'ana wa ta'abbudana wa tammin taqsirana ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu bika min an nushrika Allahumma inna na'udzu bika min an nushrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna na'udzu bika min al-hammi wal hazan wa na'udzu bika min al-'ajzi wal kasal wa na'udzu bika min al-jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz Aca. Demikian acara pertemuan dan ngobrol-ngobrol ngabuburit dengan Mas Tio. Setelah ini waktu maghrib tinggal 3 menit, tinggal 3 menit lagi kita acara makan bersama. Setelah itu mari kita silaturahmi lebih dekat dengan Mas Rio. Tapi sebelumnya saya mau Barbus mau foto dulu sama Tio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.